Oke, apakah semuanya ingat dengan kelompoknya kemarin masing-masing dan temanya? Apakah nggak ada yang mau jawab atau saya harus panggil ini? Oke, kelompok 1 isinya apa? Temanya apa? Ada yang ingat? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Perbaikan radiometrik. Nomor 1. Perbaikan radiometrik. Oke, Anda kelompok 1. Halo? Bukan, Bapak. Halo? Oke, bukan. Oke. Anda kelompok berapa? Kelompok 7. Kelompok 7 tentang apa? Tentang pembuatan citra mosaik. Pembuatan citra mosaik. Oke. Baik. Ini siapa barusan yang ngomong barusan ya? Dedi, Bapak. Dedi. Dedi. Oke, Dedi. Makasih, Dedi. Ya, Bapak. Kelompok 2 ada yang mau jawab tema tentang apa? Rektifikasi atau koreksi geometrik. Oke. Anda kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 3 tema tentang apa? Perbaikan spasial. Ya, silakan ngomong. Benar apa? Perbaikan spasial. Halo? Iya, Pak. Oke, baik. Anda kelompok bertiga. Anda kelompok 3? Iya, Pak. Kami kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 4. Halo? Perbaikan spektral, Pak. Perbaikan spektral. Anda kelompok 4? Iya, Pak. Saya kelompok 4. Oke, baik. Kelompok 5? Kelompok 5-nya klasifikasi terbimbing, Pak. Klasifikasi terbimbing. Oke, Anda kelompok 5? Pak. Oke, baik. Kelompok 6? Halo, kelompok 6. Kelompok 6 Klasifikasi tidak Oke, terbimbing, silakan. Pak. Klasifikasi tidak terbimbing. Anda kelompok 6 berdua nih? Iya, Pak. Oke, baik. Kelompok 7 tadi sudah. Kelompok 8? Pendugaan akurasi klasifikasi, Pak. Pendugaan akurasi klasifikasi. Oke. Baik, berarti semuanya nih ya. Saya sih pinginnya semua orang nanti ingat kelompoknya apa. Kalian kerja kelompok, jangan kerja sendiri-sendiri. Nanti saya akan tanya nanti ininya. Nanti semua teman-temanmu akan tanya nanti ininya. Nanti waktu presentasi kalian akan dikasih waktu sekitar minimal 20 menit. Ya. Untuk presentasi. Terus itu sisanya itu adalah tanya jawab untuk 1 jam pertama, satu kelompok. Terus kelompok kedua juga seperti itu nanti ininya. Kalian akan presentasi minimal 20 menit. Silahkan nanti diatur, dibuat ininya, PowerPoint-nya. Nanti kumpulkan PowerPoint sama uraiannya. Linknya belum saya kasih ya? Formanya ya? Halo? Belum, Pak. Oke. Kapan terakhir kali saya suruh ngumpul itu ya? Tanggal 22 November. Tanggal 22 November ya terakhir kali dikumpul ya. Oke. Sekarang disiapin, bikin PowerPoint sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Nanti ya keaktifan akan saya nilai, baik itu bertanya maupun menjawab. Terus itu yang kedua yang saya nilai adalah kualitas daripada pertanyaan ataupun jawaban. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitas dan juga kuantitasnya. Ada 2 hal yang harus saya lihat. Nanti waktu kalian bertanya nanti akan ada banyak. Saya beri kesempatan ke semua orang untuk bertanya tentang tema yang ada. Oke, saya mungkin tidak akan buka laptop. Saya tidak buka laptop ini. Oke. Pakai suaranya ribut ya?
Halo? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Udah enggak. Oke. Sebentar. Baik, mungkin saya akan nanti akan ada satu kuliah tamu nanti ininya. Saya kurang tahu kayak apakah di sela-sela ini apa namanya itu presentasi, maksudnya di sela-sela presentasi akan mulai di pertemuan 11. Pertemuan 11. Terus apakah di sela-sela atau di pertemuan ke-15 mungkin nanti yang presentasinya. Saya lihat dulu nanti waktu orang yang untuk melakukan presentasi, memberikan kuliah tamu hingga nanti bisa diikuti oleh nanti bisa diikuti oleh semuanya nanti. Oke, saya mulai dari mungkin tadi saya mungkin ngacak saja mungkin karena saya tidak membuka slide. Pertama itu bentar dulu ya. Oke, saya mungkin akan memberikan sedikit hal-hal yang sebagai pendahuluan saja mungkin ininya untuk semuanya. Misalkan saja klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Itu merupakan hal yang berbeda secara prinsip maupun walaupun namanya mirip tetapi itu hal yang sangat jauh berbeda. Itu fungsinya nanti adalah bagaimana caranya agar gambar ataupun sebuah citra penginderaan jauh bisa menghasilkan sebuah informasi yang berbeda. Dua-duanya sama. Dua-duanya juga tapi punya cara yang berbeda, tetapi dua-duanya hasilnya adalah sama tujuannya. Nanti seperti apa nanti silakan nanti kelompok berapa tadi? 5, 6 dan 7 ya. 5 dan 6 dan 7 ya. Pak saya tadi. Itu nanti silakan nanti diuraikan. Karena nanti ini penting nanti saat kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan ataupun penelitian yang terkait dengan penginderaan jauh. Nanti selesainya ada di sana nanti. Walaupun sebenarnya selesai paling ini ada di error. Bagaimana kita mendeteksi error. Nanti errornya ada banyak. Saya tidak ingin cuma satu jenis saja errornya. Ada banyak sekali cara untuk error. Bisa melalui proses validasi dan lain sebagainya ada banyak caranya. Contoh paling simpel adalah confusion matrix. Itu yang paling umum dilakukan. Tetapi ada juga cara lain. Jadi saya tidak ingin nanti itu hanya menjelaskan tentang confusion matrix. Tapi ada banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk mengetahui sebuah error. Jadi tidak hanya satu ya, tidak hanya satu berdua, tapi ada banyak. Nanti diuraikan nanti ininya, mungkin nanti di kelompok nanti akan bermain statistik gitu nanti yang kelompok terakhir kelompok 8 nanti akan banyak sama. Silahkan diuraikan persamaannya. Bagaimana caranya kira-kira dari persamaan itu menemukan yang namanya error sebuah data atau proses validasi ataupun proses memberikan tingkat akurasi datanya. Tingkat akurasi data tidak hanya saat kita melakukan proses memberikan input pada sebuah
data misalnya dari unsupervised atau supervised, atau klasifikasi terbimbing ataupun tidak terbimbing, tetapi juga dengan cara lain gitu nih. Itu adalah contoh salah satu dari pengolahan data. Tetapi bagaimana poin-poin itu bisa terjadi nanti ya saya bilang sekarang sudah ada banyak sekali berkembang sebenarnya. Kayak unsupervised sekarang nanti kalau seandainya mungkin kan nanti kelompok unsupervised kelompok berapa? Yang klasifikasi tidak terbimbing. 6, Pak. Halo? Kelompok berapa? Halo? Kelompok 6, Pak. Oke, kelompok 6. Nanti kelompok 6 itu ada banyak cara untuk klasifikasi tidak terbimbing. Ingat ya, tidak terbimbing. Tidak ada yang membimbing. Bedanya dengan yang terbimbing adalah ada yang membimbing. Sedangkan yang tidak terbimbing adalah yang tidak ada yang membimbing. Maksudnya membimbing di sini adalah ada data lain yang masuk dan tidak ada data lain yang masuk. Mungkin kalian sudah mulai baca-baca mungkin. Kan saya sangat mengerti kalau kalian sudah mulai baca-baca. Itu ininya. Tetapi saat ini mulai banyak berkembang yang namanya klasifikasi tidak terbimbing. Bagaimana caranya sebuah klasifikasi tidak terbimbing bisa memberikan akurasi yang baik? Itu ada banyak caranya saat ini. Dan kalau kalian baca paper-paper yang terakhir mulai tahun sekitar 2005, ya, paper pertama yang saya baca tahun 2007 itu bagaimana caranya indeks vegetasi. Klasifikasi terbimbing digunakan untuk memetakan tutupan lahan. Itu dengan mengacu pada indeks pengintaran jauh. Itu ada di situ ada bermain indeks vegetasi, ada indeks air atau NDWI. Pernah dengar NDVI, NDWI enggak? Halo? Kalau saya belum, Pak. Oke, sebelum saya masuk ke lebih jauh gitu ininya. Penginderaan jauh yang sudah kalian ambil apa saja mata kuliahnya? Halo? Ada yang sudah pernah ngambil mata kuliah penginderaan jauh nggak? Dasar-dasar penginderaan jauh mungkin? Dasar-dasar sudah. Apa saja yang terkait dengan penginderaan jauh dan SIG yang sudah diambil? Yang terkait, saya nggak tahu namanya apa. Dasar-dasar penginderaan jauh sudah? Semester berapa itu? Semester kemarin ya berarti ya? Iya. Tahun yang lalu. Sekarang kalian semester 5. Tahun lalu saya nggak ngajar ya. Oke, kalian semester 3 itu berarti ya. Oke. NDVI indeks vegetasi kalian belum tahu. Kemarin kan saya sudah sampaikan materi sedikit tentang indeks vegetasi. Oke. Sebelum saya masuk ke unsupervised, ini terkait dengan unsupervised soalnya. Bisa juga dengan supervised. Bisa. Ini masuk ke klasifikasi ya. Saya belum ngomongin nanti koreksi geometrik lah, koreksi radiometrik lah. Ini banyak sekali yang apa istilahnya itu, melakukan kesalahan, kesalahan dalam menginterpretasi. Yang koreksi tadi itu banyak sekali yang melakukan kesalahan dalam interpretasi gitu nih. Jadi kalau nanti yang bermain di spektral, yang ngambil bab spektral itu siapa? Halo? Kelompok 4. Tadi spektral. Kelompok 4. Nanti memperbaiki spektral tadi, itu akan banyak ngomongin tentang contoh paling sederhana adalah bermain indeks.
Itu saat nanti ngomongin tentang itu, nanti akan banyak sekali ngomongin tentang indeks. Bagaimana meningkatkan fungsi sebuah spektral sehingga bisa memberikan informasi yang lain. Jadi sebenarnya semuanya ini saling terkait sebenarnya. Jadi kalau kalian pingin gitu berdiskusi dengan kelompok yang lain, silahkan. Saya tidak menyalahkan itu. Bagus malah. Jadi nanti saat memperbaiki spektral, jadi tentang yang namanya indeks vegetasi atau indeks yang lainnya lah, itu akan banyak sekali. Kemarin sebenarnya ada yang ingat kuliah saya kemarin nggak? Halo? Wah, susah ini. Halo, sebelum saya nanya loh ini. Yang tentang band itu, Pak. Transformasi. Transformasi citra. Rijal? Halo Rijal. Halo Pak, Ya, ingat nggak kuliah saya kemarin? Atau Anda nggak masuk? ingat Pak, sabar, cari dulu. Astaga. Oke. Saya sabar menunggu. Yang ngebedain band-band itu kan Pak, yang apa tuh? Kan. Yang itu yang bedain itu adalah cara saya hanya untuk bikin kalian tahu gimana tuh citra. Gimana tuh citra penginderaan jauh. Itulah. Tapi yang kuliah saya yang transformasi citra, kuliah kemarin terakhir. Materi paling terakhir yang saya kasih setelah saya bagi kelompok dan lain sebagainya. Saya cuma ngasih yang cepat karena memang itu hanya apa ya, kayak semacam pengantar lah. Salah satu bab daripada Yang gini Pak, yang pakai software Envy itu Pak. kan itu adalah bagaimana cara untuk saya memberitahu ke Anda bahwa membedakan saluran atau band. Yang transformasi citra. Kadang ingat. Yang Saya memang kasih cepat. itu Pak, Kalau nggak salah saya cuma ngasih sekitar 15 menit kalau nggak salah itu. Oke. Mudah-mudahan. Jadi gini, salah satu cara untuk meningkatkan spektral, meningkatkan ya, atau mungkin memperbaiki mungkin bahasanya gitu adalah dengan cara melakukan formula matematik sederhana atau dengan cara filtering mungkin kalau seandainya mau dibilang filtering, tapi filtering itu adalah data temporal. Walaupun ada juga di data-data yang resolusi tinggi ataupun di data radar itu ada filtering bagaimana kita mengelompokkan data sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan. Tapi saat kita bermain spektral adalah bagaimana spektral-spektral yang ada itu saling menguatkan satu sama lain. Sehingga di sana itu informasi yang kita inginkan itu dapat diperoleh. Contoh, NDVI, mungkin ada yang udah pernah mendengar NDVI ya, Normalized Different Vegetation Index. Itu adalah normalisasi daripada band merah dan juga band NIR. Kalau di Landsat itu di panjang gelombang. Kalau Landsat 8 ya, itu di band 4, itu NIR-nya sama di band band 4 red-nya sama di band 5 NIR-nya. Kemarin ada yang lagi seminar hasil itu salah atau keliru menginterpretasikan saluran-saluran pada Landsat 8.
kalau di Landsat 8 gitu, band NIR itu ada di band 5. Yang tulis band 4 dan band 5 NIR semua. Yang akhirnya dibantai kemarin. Dan seminar hasil kok tidak tahu citra yang digunakan itu apa gitu ininya. Terus pada Sentinel 2 gitu. 2B itu sama saja. Ya, sudah satelit kembar. Jadi sama ininya. Itu kalau band NIR itu ada di band 8. Sedangkan band red itu ada di band 4. Jadi yang dinormalisasi adalah band NIR sama band red-nya, yaitu 8, itu rumusnya adalah band 8 minus band 4 dibagi dengan band 8 kalau itu band 8 plus band 4. Itu jadi normalisasi. Itu namanya menormalkan data. Yang mana hasilnya nanti adalah 0 sampai, min 1 sampai 1. Apa yang kita bisa dapatkan dari situ? Yang kita bisa dapatkan adalah karena band NIR itu sangat kuat pantulannya ya. Kalau dasar-dasar penjauh kan kalian sudah dijelaskan tentang yang namanya penyerapan, intercept, refleks ataupun pantulan, dan absorb atau penyerapan. Sudah dijelaskan belum? Halo? Sebentar Pak, ingat-ingat dulu Pak. Ada refleks. Kalau refleks iya Pak, refleks udah. Yang Ya, refleks ada absorb, penyerapan. Yang absorb ini Pak, ingat-ingat sebentar. Absorb itu diserap. Terus itu ada intercept, diloloskan. Itu 3 prinsip dasar dari penginderaan jauh. Contoh, kemarin kan saya buka banyak saluran tuh di PowerPoint saya tuh ya pakai NV itu. Iya Pak. Maka dia waktu di band NIR itu air tuh hitam. Kenapa? Tidak diserap Pak mungkin Pak. Tidak diserap. Karena terserap sempurna. Terserap sempurna. Oke, itu namanya absorb. Ya. Terserap sempurna. Walaupun tidak sempurna-sempurna banget sih. Tapi terserap dia. Makanya dia warnanya hitam. Atau nilainya kecil. Karena dari jauh itu prinsipnya adalah yang dipantulkan. Jadi yang kalian dapat, kalian lihat nilainya itu adalah yang dipantulkan. Itu prinsip dari penginderaan jauh. Tetapi, kenapa dia berbeda-beda pantulannya? Karena ada proses yang namanya absorb sama intercept. Diserap dan juga diloloskan. Contoh, kenapa daun yang bagian atas itu bisa kalian dapat dan juga daun bagian bawah juga bisa kalian dapatin informasinya? Itu karena proses intercept. Jadi ada cahaya yang diloloskan, terus cahaya yang diloloskan dipantulkan kembali. Atau yang namanya itu direfleksikan kembali. Makanya kenapa vegetasi yang rapat itu punya nilai pantulan yang lebih tinggi karena kumpulan dari pantulan-pantulan tadi diabsorb, ya. Oke? Baik Pak. Oke Pak. Baik, Pak. Jadi waktu kalian kemarin lihat gitu, kenapa dia itu di mangrove itu putih? Kemarin ada yang bedakan nggak ada mangrove katain situ. Di NIR itu putih. Karena dia besar di yang di refleks itu besar untuk di band NIR pada tanaman. Refleksnya, pantulannya gede pada panjang lubang NIR. Terus kenapa kalian tidak melihat daun itu warnanya merah ataupun biru? Kenapa? Saya kembali ke dasar lagi nih. Ada yang tahu? Wah, ada sih daun warna merah, ada ininya. Tapi tahu nggak kalian kenapa daun yang kalian lihat tuh warnanya hijau? Yang dipantulkan. Padahal dari sinar matahari itu semua panjang gelombang mulai dari Medjugorje ada semua. Kenapa warnanya hijau? Kalian ada yang lihat daun nggak di situ?
Saya lagi kebetulan depan saya ada daun ini. Warnanya hijau, ada juga warnanya merah. Tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin karena spektrum warna merah sama biru itu sudah terserap di atmosfer sehingga daun yang kita lihat berwarna hijau. Kenapa dia warna hijau? Merah sama biru tadi terserap di atmosfer. Ya, spektrum Jadi merah sama biru terserap. Oke, terserap. Hijaunya di kenapa? Kenapa warna hijau? Warna hijau bisa bolos ke apa deh, Pak? Sampai ke Bisa bumi. bolos, Yang kita bisa sampai ke bumi. Oke. Oke, baik. Ini setengahnya benar. Ya. Absorbnya itu benar. Tapi bukan oleh atmosfer. Ya. Absorbnya saya anggap benar. Oke. Sekarang sudah saya ada kata kunci. Ada absorpsi dan ada refleks. Ya. Saya kasih dua kata kunci ini. Absorb sama refleks. Kenapa daun itu berwarna hijau? Ada yang bisa menjawab? Halo? Kembali ke kata kunci tadi adalah absorb dan refleks. Izin menjawab, Pak. Silakan. Yang diserap oleh daunnya, yang dapat dipantulkan daunnya itu warna hijau, Pak, yang di Oke. mata kita. Terus yang warna ini diserap sama daunnya, Pak. Warna apa yang diserap oleh daunnya? Merah sama biru. Merah sama biru ya. Oke, baik. Terima kasih. Siapa nama Anda? Miguel, Pak. Oke, tolong Kormadi kasih warna hijau ya si Miguelnya. Pokoknya yang tadi yang jawabnya bagaimana silakan Anda atur aja ya, Korma ya. Ini saya akan minta ininya. Oke, makasih Miguel. Oke, jadi benar. Jadi di refleks itu adalah warna hijau, sedangkan yang warna lain itu diserap oleh struktur daun. Makanya kenapa diserap? Sama kayak tadi air tadi. Nir itu diserap. Makanya dia nilainya kecil. Karena diserap. Jadi cahaya itu tidak dipantulkan. Nah, itulah prinsip. Sebenarnya kalau kalian ngomong prinsip dasar penilaian itu sama. Jadi apa yang dilihat oleh mata kalian itu adalah apa yang dilihat oleh sensor. Penginderaan jauh atau sensor kita satelit mungkin atau sensor drone mungkin sama seperti itu. Jadi itu sebenarnya prinsip apa ya? Prinsip dasarnya itu aja lah. Absorb, reflect, intercept. Nah, saat dia bermain seperti begitu, ini saya asumsikan bermain dia ya kita main-main saja ini. Karena ini adalah data gitu, ini data ini bisa kita apa-apakan gitu, ini data-data ini. Jadi bahasa saya biasanya adalah bermain gitu ini. Sama kita kayak bermain game gitu ininya, kalau kita bermain game itu bagaimana kita membunuh musuh gitu ininya kan, atau bagaimana kita bisa menang misalkan saja kalau saya nggak tahu game ya atau game online dan lain sebagainya. Saya cuma dulu tuh pernah dengar PUBG ya, apa dulu tuh? Apa dulu? Ada yang sering main game online? PUBG, Pak. Hah? Apa? PUBG. PUBG, itulah. Itu kayaknya udah kuno sekali kayaknya itu ya. Sekarang nggak tahu lah namanya apa lagi itu. Oke, hal-hal semacam itu. Sama seperti kayak gitu. Kita ini bermain. Jadi saat ilmu pengetahuan itu kalian asumsikan sebagai bermain adalah kalian lakukan seperti kalian bermain. Itu akan sangat kuat sekali melekat. Jadi kalau istilah saya itu adalah apapun itu adalah bermain. Jadi bermain dengan panjang gelombang merah, bermain dengan panjang gelombang nir, bermain dengan panjang gelombang shortwave infrared gitu, atmosfer, atau bermain dengan panjang gelombang thermal infrared gitu, dan lain sebagainya. Itu bermain. Terus setelah dapat itu tahu kalian pantul, jadi vegetasi itu kenapa dia hijau, karena itu yang dipantulkan, itulah yang direfleks panjang gelombang hijau. Yang direfleks itu ada dua sebenarnya. Mata kita hanya bisa melihat itu Magicobinium, mulai dari panjang gelombang sekitar 420 sampai di sekitar 670-an. Itu yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi sebenarnya daun itu memantulkan panjang gelombang yang paling besar tuh ada di panjang gelombang 820 atau sekitar 800.
band merah itu ada di sekitar 680 kalau nggak salah, 670. Terus itu di 800, 700-an sampai 800 itu namanya red edge. Terus itu ada di near itu sekitar 800-an. Itu sebenarnya paling tinggi. Vegetasi itu memantulkan. Hanya saja mata kita tidak bisa melihat. Kalau mata kita bisa menangkap panjang gelombang near, kecuali pakai filter ya. Kita pakai filter tuh kita bisa melihat panjang gelombang near. Kita pakai kacamata near gitu ininya. Di mana ya, kacamata itu bisa membantu mata kita untuk bisa melihat near. Jadi saat seperti itu gitu intinya, maka mata kalian akan sangat bright. Bright itu apa ya? Sangat terang. Apa ya bright itu ya? Sangat putih, sangat silau. Jadi kalian akan melihat daun itu sangat silau. Saat kalian melihat daun, tidak hijau lagi yang kalian lihat adalah, tapi warnanya adalah putih, keperak-perakan. Kalau kalian bisa melihat panjang gelombang near. Jadi sangat silau kalian lihat daun itu. Jadi dari cahaya yang masuk ke situ anggap adalah 1% apa 100 ada 100% gitu. Kalau anggap cahaya masuk 100%, itu sekitar 60-70% itu bisa dipantulkan near-nya oleh si daun. Jadi hampir sama seperti kalian lihat matahari deh jadinya. Karena sekitar 60-70% itu dipantulkan oleh si near ya, matahari yang datang. Cahaya near-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian akan lihat sangat sayang. Makanya berdasarkan prinsip itu, tadi kan biru sama merah kan terserap tuh. Sedangkan near sama biru itu memantulkan, benar gak? Halo? Iya Pak, benar. Halo? Oke. Karena dia seperti itu, makanya dinormalisasilah yang paling tinggi serapannya dan yang paling tinggi pantulannya. Itu normalisasi. Ini contoh pada daun gitu ininya. Yang paling tinggi serapannya itu ada di merah sama biru. Sedangkan paling tinggi pantulannya atau paling tinggi refleksnya ada di near. Sekarang kenapa tinggal pilih? Sekarang mau pakai band merah atau band hijau yang sebagai pembanding untuk normalisasi. Kenapa pakai merah? Kenapa tidak pakai hijau? Kenapa tidak pakai biru? Karena pada panjang gelombang merah itu yang bisa dilihat penyerapannya, perubahan penyerapannya itu akibat dari yang namanya klorofil. Jadi perbedaan daripada penyerapan klorofil itu bisa dilihat pada panjang gelombang merah sama panjang gelombang biru. Tetapi kenapa merah? Karena pada panjang gelombang biru itu yang bisa dilihat klorofilnya pada daun itu adalah, kalian belajar klorofil, kalian belajar fitoplankton kan? Halo? Belajar Pak. Belajar. Fitoplankton kan kalian belajar tentang yang namanya apa tadi? Klorofil kan? Iya Pak. Oke. Ya udah, itu anggap saja itu fitoplankton, jadi sama itu adalah zat hijau. Jadi semua tanaman, fitoplankton itu tanaman, bukan zooplankton, bukan tanaman. Jadi fitoplankton itu adalah sebuah tanaman yang mengandung klorofil. Perubahan pada klorofil, khususnya klorofil A, itu hanya bisa terlihat pada band merah. Sedangkan pada band biru, perubahan klorofil itu kita bisa agak sulit membedakan antara klorofil A, klorofil B, sama setroid. Setroid, lupa saya ininya, seperti itu. Itu ada di panjang gelombang biru dia ininya. Sehingga kita tidak tahu yang berubah yang mana kalau kita pakai panjang gelombang biru. Makanya yang digunakan adalah merah. Karena di situ hanya pada klorofil A, klorofil yang sangat penting pada daun, yang berubah itu hanya bisa dipantulkan pada hanya bisa terserap, perbedaan terserapnya itu pada panjang gelombang merah. Makanya dia pakai merah.
Karena itulah itu makanya digunakanlah normalisasi yang untuk NDVI itu adalah band near yang paling besar pantulannya dan band red yang paling besar serapannya, atau kalau bisa dibilang paling kecil pantulannya. Itulah prinsip dasar daripada indeks vegetasi, yaitu bagaimana kita yang namanya perbaiki spektral tadi. Mungkin untuk memperbaiki spektral nanti banyak sekali. Saya nanti harap nanti memperbaiki spektral ini punya indeks di dunia ini ada ratusan. Kalau bisa muncul itu semua akan sangat bagus sekali ininya. Prinsip itu untuk vegetasi. Prinsip yang sama itu bisa digunakan untuk air, untuk tanah atau soil, terus untuk area terbangun dan lain sebagainya. Contoh paling sederhana untuk air adalah bagaimana NDWI. Saya lupa Pak, kalau nggak salah NIR sama SWIR kalau nggak salah NDWI. SWIR 1 atau SWIR 2 kalau nggak salah. Sama lupa saya ini apa blue ya. Lupa saya ini ya. Yang dinormalisasi gitu ini ya. Di situ adalah yang dilihat adalah bagaimana air itu paling bagus serapannya dan juga paling tinggi pantulannya. Walaupun ini juga masih agak sulit untuk membedakan gitu ininya. Karena air itu umumnya dia pantulan maupun penyerapannya itu sangat bervariasi. Sangat tergantung dari objek apa yang ada di bawah air dan lain sebagainya. Sehingga ini tapi prinsipnya sama. Yaitu menggunakan yang paling besar serapannya dan paling besar pantulannya. Jadi prinsipnya sama. Begitu juga namanya NDBI, Normalized Different Build-Up Index. Prinsipnya sama. Kalau nggak salah NDBI itu adalah SWIR 1 dikurangin NIR kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya juga lupa. Jadi SWIR 1 sama NIR kalau nggak salah. Dan itu prinsip yang sama juga untuk NDSI atau Normalized Different Soil Index. Dan ini penting banget buat kalian nanti gitu saat kalian itu melakukan penelitian. Contoh yang mengambil perubahan garis pantai. Itu kalian harus tahu cara untuk memisahkan daratan dengan air. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan yang tadi itu Normalized Different Water Index atau yang namanya Modified Normalized. Dan banyak lagi yang lain ini. Bagaimana cara paling bagus untuk bisa memisahkan air dengan daratan. Itu contoh. Dan kebetulan di Indonesia gitu ininya. Di Indonesia ini orang yang bikin indeks tidak banyak gitu ininya. Salah satu indeks umum dipakai secara global itu dibuat oleh orang-orang di UNUD gitu ininya. Indeks untuk indeks khususnya build-up index. Jadi di Indonesia ini yang buat indeks migran jauh itu saya boleh bilang mungkin enggak lebih dari 10 orang mungkin, enggak lebih dari 5 paper mungkin ininya. Salah satunya Pak Nuarte dulu pernah membuat buat tentang padi dia ininya. Ada orang dari 8 tentang mangrove walaupun itu masih banyak yang harus diperbaiki gitu ininya. Tapi kebetulan yang waktu itu yang saya buat gitu ininya tahun 2012 sampai saat ini menjadi salah satu jenis indeks yang banyak lah. Jadi kalau untuk indeks bangunan itu acuan orang itu biasanya ada 3, yaitu pertama itu adalah Normalized Different Build-Up Index, yang kedua itu Build-Up Index, terkadang orang juga menggunakan IB, Index Based Build-Up Index, dan terkadang juga untuk bisa memisahkan antara build up dengan lahan kosong itu orang menggunakan Enhanced Build Up and Barrenness Index. Itu kebetulan itu waktu itu saya buat, sebenarnya waktu itu saya buat tahun 2000 berapa ya? 2009 kalau nggak salah. Itu waktu itu dasarnya adalah NDBI atau Normalized Different Build Up Index itu tidak bisa memisahkan atau memisahkan antara bangunan dengan tahan kosong. Jadi waktu itu ada seorang teman memetakan bangunan di kota Denpasar, termasuk serangan di dalamnya. Itu serangan yang lahan kosong semua, hampir sebagian besar itu lahan kosong, itu dianggap sebagai bangunan. Berdasarkan itu, akhirnya waktu itu saya buat, sebenarnya saya waktu itu saya coba buat, saya utak-atik sendiri gitu ya.
Dan akhirnya setelah jadi waktu itu akhirnya ada Pak Prof. Wasa, ada Prof. Sandi, sama ada Pak Prof. Artano ikut juga menyumbang ide untuk menulis di sana jadinya. Jadi semacam itu. Jadi saat kalian mengetahui prinsip dasar pada masing-masing panjang gelombang, kalian akan memahami atau malah kalian bisa membuat indeks baru. Dan UNUT untuk bisa membedakan dengan yang lain adalah ini ya. Jadi target saya maupun Pak Prof. Nuarso itu untuk pengindahan jauh adalah UNUT itu adalah developing. Adalah yang mendevelop. UGM sudah, dia adalah application. Jadi pengaplikasian. Itu untuk data-data resolusi menengah maupun medium maupun di high resolution. IPB itu bermain dengan umumnya ya, bermain dengan high resolution maupun medium resolution, tapi untuk coastal. Undip itu umumnya adalah bermain dengan core atau resolusi kasar dari data pengindahan jauh untuk oceanografi. Kami waktu itu adalah pinginnya adalah UNUT adalah developing, adalah yang membuat persamaan. Jadi persamaan apapun itu gitu ininya, sebaiknya itu dibuatnya di UNUT. Jadi itu adalah cara kita bisa membedakan antara apa UNUT, apa UGM, apa IPB, apa Undip, dan lain sebagainya. Jadi di situ. Jadi kita coba mencoba mendevelop. Mencoba untuk mendevelop sebuah persamaan ataupun apapun itu sehingga bisa digunakan oleh banyak orang. Oke. Baik, ada pertanyaan nggak? Halo? 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 Halo Pak, dari saya tidak ada. Oke, baik. Yang lain, Agnesia? Tidak Pak. Valentio? Kenapa tidak ada? Ada. Halo? Ada yang salahkah dengan materi saya? Coba kasih saya input. Halo? 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 Oke. Di sini saya mau kalian angkat tangan yang suka dengan materi penginderaan jauh ataupun digital ataupun ESG berapa banyak? Ada yang mau tolong angkat tangan? Halo, tolong angkat tangan. Saya ingin tahu saja buktinya bagaimana. Karena gini, saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi ada kuliah-kuliah yang memang saya tidak terlalu fokus karena memang saya tidak paham dan juga tidak terlalu tertarik. Tapi ada kuliah-kuliah yang ya saya tertarik. Akhirnya saya dengarkan dan lain sebagainya. Oke, berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Oke. 14 orang dari 66. Oke. Baik. Kalau yang lain yang tidak tertarik, sebenarnya ya enggak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan, tapi ada beberapa hal bahwa ini adalah mata kuliah wajib ininya. Jadi harus kalian ikutin. Jadi sebenarnya sih kalau seandainya saja boleh untuk memilih dan nggak ngambil mata kuliah ini, mungkin kalian tidak akan ngambil gitu ininya.
Tetapi terkadang gitu ada materi yang harus kalian dapatkan. Contoh, kalau saja mata kuliah pemetaan gitu ininya harus kalian ambil karena nanti kalian apapun di dalamnya apapun. Jadi mungkin yang tertarik ini nanti mungkin saya kalau kalian mau bertanya silakan, kalian mau dibantu juga silakan. Ya. Nanti apa istilahnya? Ya nanti kalian ada tugas mau tidak mau kalian ada tugas kalian silakan kerjakan kelompok gitu. Karena kalau belum ada tugas tadi adalah saya sebaiknya mengajar orang yang tertarik saja. Soalnya kalau yang nggak tertarik nanti saya ajar nanti sama dia bohong. Apa namanya? Ya enggak apa-apa sih. Apa istilahnya? Diskusi lebih menarik, cara lebih enak gitu ininya. Saat kita apa namanya? Ya tertarik dengan sesuatu. Bagi yang tertarik, kalau kuliah online, kalau kuliah offline apa ya? Luring gitu. Saya bisa ngajar cuma 3-4 orang gitu. Tapi absennya full. Mungkin yang ada kuliah situ ada 50 orang gitu. Biasanya absennya saya sudah minta kormanya gitu ini. Absen aja gitu ini. Tidak perlu ini, saya tidak ingin juga kalian tidak ikut ujian gitu. Tapi yang mau datang silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kalian kerja kelompok gitu ini ya. Kerja kelompok, kalian kerjalah sekelompok walaupun mungkin kalian tidak terlalu tertarik. Setelah kalian kerja berkelompok gitu ini. Itu kerja sama lah. Karena jadi kalian bisa punya. Terus itu ya lakukan apa yang kalian sukai. Karena biar gimana pun, apa hal yang kalau kalian lakukan hal yang tidak sukai, umumnya kalian tidak akan merasa bahwa kalian bekerja. Misalnya saja tugas kuliah yang kalian sukai, kebetulan kuliah itu kalian sukai gitu ini. Umumnya adalah kalian tidak akan merasa terpaksa untuk melakukan itu. Ya mungkin nanti di pertemuan ke-15 mungkin nanti kalau seandainya ini untuk pertemuan kelompok itu harus ada semua kalian. Nanti di pertemuan ke-15 mungkin kalau kalian merasa tidak masuk tidak apa-apa. Jadi biar nanti bisa tenang saja, biar bisa nyantai saja ininya. Terus itu ya gimana ya? Karena susah. Karena saya juga ngerasa dulu ada kuliah-kuliah yang saya nggak sukai gitu. Saya bisa ngulang 3-4 kali gitu. Emang saya nggak terlalu gitu ini ya. Tapi terkadang ke depan sini gitu. Kuliah-kuliah yang saya nggak terlalu suka itu. SIG sama Pindahan Jauh salah satu kuliah yang nggak saya sukai. Terus terang aja. Tapi waktu skripsi saya ngambil sesuatu yang apa istilahnya ya. Pokoknya waktu itu SIG, saya penelitian saya tentang SIG, tentang pemetaan curah hujan. Pemetaan adalah hal yang tidak bisa saya lakukan dan tidak pernah saya tahu. Waktu itu yang ngajar Pindahan Jauh, yang ngajar SIG kebetulan waktu itu adalah Pak Pur. Ini saya cerita sedikit, flashback ke belakang. Yang ngajar waktu itu adalah Prof. Nuarse. Pak Nuarse yang ngajar SIG. Dia kalau nggak salah masuk sekitar 14 kali 15 kali. Dari 4 dengan praktikum kalau nggak salah 2 praktikum. 4 kali praktikum. Jadi beliau SIG dalam mata kuliah 3 SKS, waktu itu kami cuma punya 1 mata kuliah SIG. Terus itu dari sekitar 12 14 atau 15 kali pertemuan. Saya cuma pernah masuk kuliah SIG itu cuma sekali.
Mungkin pertama saya tidak suka, yang kedua adalah kebetulan di tahun yang sama itu banyak sekali kegiatan kampus yang harus saya ikuti. Ya ada pertemuan nasional lah, mungkin ada atau lomba nasional lah, atau lomba antar. Pokoknya waktu itu bulan di kuliah di semester itu saya banyak kegiatan luar. Jadi waktu itu saya sering punya dispensasi gitu ini. Praktikum saya ikut sekali, kuliah saya ikut sekali. Jadi total ya katakanlah 17 atau 18 kali pertemuan mungkin. Saya cuma ikut 2 kali. Itu ya laporan praktikum saya salah besar. Ya sudahlah, SIG lewat. Saya dapat B. Saya nggak tahu kenapa saya dapat B. Tapi intinya adalah SIG lewat. Dan saya tidak pikirkan lagi. Terus waktu itu saya istilahnya saya sering ada pertemuan di tingkat wakil himpunan sih. Tapi sambil mengikuti wakil himpunan, saya belajar ke teman-teman di luar gitu. Lagi tren apa sih di luar ini gitu. Lagi tren pemetaan. Pemetaan itu pakai apa? Lagi gitu. Nggak ada kuliah SIG gitu. Nggak tahu saya ada apa enggak gitu ini. Ternyata ada kuliah SIG di kampus. Unut ternyata ada kuliah. Sudah saya cobalah kalau gitu, saya coba lihat-lihat. Akhirnya waktu itu saya copy bukunya. Teman-teman Brawijaya waktu itu sudah sangat bagus SIG-nya. Saya belajar dari sana. Jadi buku itu literatur saya belajar dari sana. Terus waktu saya ke IPB ada lomba kalau pekan ilmiah. Waktu ada pekan ilmiah di sana, jurusan juga saya ke sana, terus itu lihat buku SIG sampingan jauh, saya copy gitu ininya. Ya. Saya hanya copy dan saya simpan. Berikutnya setelah itu anak-anak bilang, teman-teman saya di luar banyak bilang pemetaan, saya coba lihat-lihat apa itu pemetaan, ternyata pakai software. Ada waktu itu ya. So, Artinfo, ada yang pakai ArcView, waktu itu ArcGIS belum ada, QGIS belum ada. Oh, pakai beginian gitu. Saya tidak punya komputer. Jadi sudahlah, hanya biar tahu saja orang pakai beginian. Setelah saya lihat-lihat lagi, saya kuliah 6,5 tahun. Jadi saya proposal itu di semester 12. Semester 12. Semester 11 saya proposal. Semester 11 akhir. Akhirnya waktu itu saya baca-baca tesisnya orang di Ubud. Menarik ini. Saya waktu itu adalah yang saya hindari adalah gimana caranya saya tidak masuk laboratorium, tidak melakukan filtrasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana tidak ada statistik. Pokoknya penelitian saya adalah tidak ada statistiknya. Akhirnya waktu itu penelitian yang mungkin kan seperti itu adalah hanya pemetaan. Yang tidak ada statistiknya, yang tidak masuk laboratorium. Terjerumuslah saya ke sana. Ya sudahlah, saya masuk pemetaan. Pokoknya tidak masuk lab. Tidak masuk laboratorium. Terus tidak ada statistiknya, khususnya rancangan percobaan. Tidak ada itu. Sudah, saya masuk pemetaan. Ya, baca-baca tesisnya orang, akhirnya waktu itu tesisnya orang, kalau mungkin kalian sekarang ini sering mendengar Pak Daryono ya, kalau ada gempa, tsunami itu kalian mungkin baca komentarnya Pak Daryono di BMKG, kampus Lit kalau nggak salah, malah lupa saya. Itu tesisnya orang itu, kebetulan dia itu alumni UNUD, dan waktu itu akhirnya saya bertemu dengan beliau, Pak, saya bilang, saya mau penelitian seperti Bapak gitu. Ini gambar rajaan katanya. Saya gambar manual. Masih dalam artian tidak pakai gambar komputer sesuai dengan penelitian dan itu.
Mulai saya dengan Pak Muarsa, akhirnya dia bilang, kamu pakai SIG aja. Bisa nih Pak pakai SIG. Beliaunya bilang bisa. Sudah. Ini terjerumuslah saya dalam SIG. Dan sampai sekarang bidang pekerjaan saya. Dari ilmu yang saya tidak tahu, yang mungkin bisa dibilang saya tidak suka waktu itu, benar-benar saya tidak punya bayangan apa itu SIG. Penginderaan jauh apalagi sama sekali saya tidak. Saya baru belajar penginderaan jauh setelah saya lulus S1. Waktu S1 saya ngambil kuliah penginderaan jauh. Kuliah pertama pertama saya dapat C, terus saya ngulang lagi dapat C, ya sudahlah. Penginderaan jauh sesuatu yang bukan saya gitu. Akhirnya ya sekarang jadi ngajar penginderaan jauh, ngajar menemani kalian belajar ACD seperti ini. Dan sekarang orang SIG itu bisa dikatakan tidak banyak. Ya sekarang mungkin sudah mulai banyak gitu, tapi kalau di UNUD sendiri itu tidak banyak. Dulu ya seperti itulah ini. Sekarang banyak pekerjaan saya yang ya saya dapatnya ya karena SIG, bukan karena penginderaan jauh ya. Karena penginderaan jauh itu adalah input data SIG. Pengolahan itu ini semuanya ada di itu jam berapa? Ada lagi 19 menit. Itu mungkin kisah saya ini dalam artian dari situ yang saya tidak tahu. Waktu itu memang. Tapi tidak seperti inilah. Waktu itu saya menyukai tentang konservasi waktu itu. Tentang konservasi dan lain sebagainya. Kalian dengar nggak suara saya? Dengar, masih dengar, Pak. Oke. Jadi waktu itu saya sukanya konservasi gitu ininya. Hal-hal yang berkaitan lah gitu. Ternyata bukan itu. Jadi ternyata. Dan waktu itu saya ngolah data, misalkan saja ya, sekali ngolah data, sekali klik nunggunya itu 3-4 jam. Itu biasanya saya ke perpustakaan daerah, saya pinjam buku, pokoknya klik sekali gitu, saya baca buku. Nggak ada lagi hal lain yang saya lakukan. Selesai salah, ngulang lagi 4 jam berikutnya lagi. Nah, tidak mungkin langsung benar, tidak. Harus ada salahnya. Tidak ada sesuatu itu yang kalau istilahnya temanku adalah tidak ada orang langsung jadi bot. Semuanya merangkak dulu dari bawah. Semuanya harus berproses. Tidak ada sesuatu itu langsung jadi, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tidak ada orang yang langsung pintar, tidak ada. Tidak ada bayi yang langsung bisa jalan, tidak ada. Semuanya butuh proses. Dan cepat lambatnya proses tergantung dari kita belajar. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan, memang tadi, sorry ya, saya mungkin bercerita tadi memang saya niat saya ingin bercerita gitu waktu saya ngasih kalian kuliah. Setengahnya saya akan ngasih kuliah, setengahnya saya akan bercerita. Karena memang salah satu masalah kita itu di Dayana adalah ambil Dayana sistem. Lihat itu kita bagaimana kita kurang begitu menghargai satu sama lain. Bagaimana kita kurang menghormati satu sama lain. Itu sebenarnya salah satu masalah itu. Bukan di UNUD sih. Yang saya lihat di IKA sih ini. Ya nggak tahu kalau di UNUD bagaimana. Saya tidak mau mikir di UNUD. Saya ngajar di IKA. Maksudnya saya menemani kalian di IKA gitu ini. Jadi kalau bisa saya berdiri. Banyak sekali kasus yang saya dengar gitu dari muda. Kalau saya sih terus terang aja begitu.
Saya diajarin sama dosen saya. Saat seperti ini, kalian adalah mahasiswa, saya adalah dosen. Saat kuliah. Tapi saat di luar seperti ini, kita adalah teman. Saya diajarin begitu oleh dosen saya. Saya diajarin bahwa ketahuilah tempat duduknya kita masing-masing. Saat kita berada di ruangan, saat kita pada jam kuliah seperti ini, kalian mahasiswa, saya dosen. Tapi di luar itu, kita bisa rokok bareng. Kalau dosen saya dulu adalah main band bareng dengan temannya yang masih kecil-kecil mungkin ini. Ya dan lain sebagainya. Itu yang dosen saya ajarin ke saya. Tetapi kemarin waktu saya sosialisasi ke sosialisasi FKP ke SMA 1 Sukawati. Sebelum kami mulai sosialisasi, waktu itu kepala sekolahnya bilang begitu. Ada 4 hal yang harus kalian hormati. Saya nggak tahu bahasa Balinya bagaimana. 1 adalah ibu, 2 adalah bapak, 3 adalah tamu, 4 adalah guru. Saya nggak tahu itu. Ada yang tahu nggak itu bahasa ininya apa? Halo? Ada yang tahu? Halo? Bahasa apanya, Pak? Bahasa Balinya. Waktu itu dia pakai bahasa Bali. Lupake gitu, Pak? Iya, kayak semacam begitulah. Ada 4 hal yang harus kalian hormati, yaitu pertama adalah ibunya kalian, 2 adalah bapaknya kalian, 3 adalah tamu, dan keempat adalah guru. Oh, catur guru, Pak? Catur guru ya itu ya? Iya, Pak. Oke. Kaget saya waktu itu. Saya nggak tahu, ada yang pernah dengar nggak tentang hal itu di yang lain? Saya nggak tahu. Tapi dimanapun, di Muslim pun sama. Hormati guru, hormati orang tua. Di Muslim. Makanya, sampai saat ini, saya tidak pernah menganggap Prof. Nuarse itu adalah guru saya. Dan saya tidak pernah menganggap beliau itu teman saya. Tidak. Walaupun dalam statusnya mungkin sekarang sama-sama dosen dan lain sebagainya, tapi tetap saya menghormati beliau itu adalah sebagai guru saya. Pernah menganggap dia itu teman saya. Bukan maksudnya, walaupun teman mungkin adalah, tapi tetap saya menghormati dia. Sampai kapanpun dia adalah guru saya. Kalau saya nanya Pak Nuarse, via WA gitu, saya selalu tanya ke beliau, Pak, boleh saya telepon tidak? Saya selalu bertanya seperti itu. Karena beliau adalah guru saya. Siapapun itu. Kebetulan yang jadi guru saya, yang jadi dosen saya itu adalah ada Pak Prof. Atta, Prof. Nuarse. Kalau kalian mungkin diajarin sama Pak Suyarto mungkin, itu juga dosen saya. Dan dosen-dosen saya yang lain. Ataupun guru-guru SMA, guru SD, guru SMP saya yang lain. Mereka adalah guru saya. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah bisa. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah jadi pintar. Saya tidak akan pernah mengetahui dunia ini. Tanpa mereka. Itu adalah guru. Jadi seperti itu. Jadi, tidak hanya guru sebenarnya, tetapi juga kakaknya kalian. Dan juga adik-adik kalian. Orang tua di rumah. Itu semuanya harus dihormati. Contoh tadi ya, catur guru mungkin tadi ini. Itu adalah bagaimana sebuah, yaitu adalah hal yang lama. Itu pun sama. Ibu adalah, oleh cowok itu adalah, ya seperti dibilang adalah surga telapak kaki ibu. Bapak adalah yang bekerja keras untuk kita. Ibu adalah yang mengandung dan juga yang melahirkan kita. Yang membuat kita seperti kalian besar seperti ini dengan tahu bahwa 1 tambah 1 itu adalah 2 gitu ini. Yang dulu kalian belajar baca bahwa ibu itu adalah kalian dan juga
dibantu orang tua kalian gitu. Proses itu sangat lama. Dan semuanya itu dipengaruhi oleh orang lain. Hormatilah orang lain, maka orang lain akan menghormati Anda. Hormatilah diri sendiri, maka orang lain akan menghormati. Jadi seperti itu. Jadi, apapun nanti ininya, saya sih belum melihat, walaupun ada beberapa mungkin ya, yang ada dan sebagainya gitu. Tapi kembali lagi, bagi saya, di luar jam kuliah, di luar dari status bahwa itu ada hubungan antara mahasiswa dan dosen kita, dan kalau bagi saya, walaupun saya tidak bisa seperti itu, dan maksudnya saya tidak bisa seperti itu pada dosen saya sendiri atau pada guru saya sendiri, saya tidak. Tapi bagi ya beberapa, kalau kalian tahu dulu itu saya dipanggil Mas, mungkin kalian juga sekarang mulai manggil saya Mas. Ya, setuju nggak? Halo? Angkatan IK1, IK2. Ya. Bukan IK3 itu saya sudah mulai. Mereka manggil saya Mas Aan. Halo? 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 Iya, halo, Pak. Iya, Halo. Pak. Iya, Mas. Ya, jadi kalian manggilnya apa? Dalam artian gini, kalau kalian, ya kalau di, contoh gini lah. Ya saya kenal Pak Prof Nuarse, Pak Prof Artana, Prof Sile sebelum mereka jadi Prof. Makanya kebiasaan saya adalah manggil mereka Bapak. Ya. Jadi waktu saya manggil mereka Bapak, itu biasanya di tempat ya sudah, waktu lagi ketemu di mana manggil mereka Bapak. Tapi kalau lagi di forum, manggilnya Prof. Karena Prof Nuarse. Kalau kalian perhatikan gitu ininya, kalau di ujian dan lain sebagainya gitu, jarang Pak Artana ataupun Pak Nuarse itu manggil saya Pak An, sangat jarang. Mereka hanya manggil saya Aan. Karena gimana ya? Ya saya mahasiswanya. Saya ini mahasiswanya beliau gitu ini ya. Oke, ini ada nanya konklusi ya. Oke, ntar dulu ya. Saya lanjutkan dulu sebentar baru kita ngomongin konklusi. Iya, Pak. Nanti anak. Oke. Jadi seperti itu. Jadi silakan kalian manggil saya Mas Aan, itu lebih bagus. Buat saya itu kita lebih dekat, siapapun ininya. Kita lebih dekat. Apa ya? Saya itu bingung. Kenapa sih kita tidak bisa kayak IPB? Kenapa sih kita tidak bisa kayak UGM? Kenapa sih kita tidak bisa kayak UI? Kenapa sih kita juga tidak bisa kayak ya kampus-kampus lain lah. Itu buat saya bingung. Secara sumber daya manusia kita bisa diadu. Secara sumber daya manusia. Tapi kenapa kok masih tetap susah sekali kita bersaing? Itu membuat saya bingung sebenarnya. Secara sumber daya manusia kita bisa. Nggak ada yang salah dengan sumber daya manusia yang ada di nggak ada yang salah. Semua orang tuh pintar,
Tapi membedakan orang kepintaran satu dengan yang lain adalah proses yang dilalui. Semua orang itu pintar. Semua orang itu cerdas. Gak ada orang bodoh. Bedakan adalah apa yang kalian pelajari. Itu yang bedakan. Tidak ada satupun yang bodoh di dunia, nggak ada. Jadi ya saran saya nanti ke depannya ya sama kakak-kakaknya kalian hormatilah walaupun kita masa angkatan dan lain sebagainya. Saya contohnya di Udiksa itu ya. Senioritas itu sangat kuat. Pokoknya kakaknya itu selalu dipanggil Bli atau Bro. Walaupun umurnya itu lebih muda daripada. Apa yang bisa kita dapat dari situ? Yang saya tangkap dari teman-teman di dimanapun dengan mereka tahu harus hormat sama. Mereka tahu harus segan sama kakaknya. Walaupun dia lebih pintar. Si adik ini lebih pintar gitu. Dia kan. Mungkin secara strata itu tidak bagus. Tapi untuk saling hormat dan hormati. Itu kalau menurut saya. Sekarang saya masih kenal kakak-kakak saya mulai dari tahun 80-an sampai adik-adik saya yang sekarang. Saya masih kenal. Walaupun masih kurang, ya nggak kenal semuanya. Tapi saya masih kenal. Jadi itu penting buat kita, khususnya di dalam ikatan alumni kita. Itu sangat penting. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau bercerita tentang hidupnya mungkin? Silakan. Mas Aan. Ya, lanjut. Sama, saya juga acak. Tapi satu hal yang buat saya belajar adalah kasus. Adanya kasus membuat saya harus belajar. Contoh ya. Saya tugas kuliah S2 waktu itu adalah tugasnya adalah bagaimana waktu itu saya di ilmu lingkungan. Waktu itu adalah bagaimana melakukan tugas tentang konservasi membuat proyek kecil tentang S1 saya belajar itu. Kalau saya tugasnya gitu-gitu aja lagi akhirnya ya sama aja. Saya coba kembangin. Saya coba belajar ke GIS waktu itu tema yang di luar sudah dipakai tapi mungkin belum ya mungkin saya 1-2 orang waktu itu di Indonesia 2000 tahun 2000 yaitu bagaimana menghitung panjang dan dengan lereng itu dengan bantuan arah aliran sama akumulasi aliran dan itu tidak banyak lah karena waktu itu saya susah sekali dapat literatur dalam bahasa Indonesia. Ada kasus seperti itu mau tidak mau akhirnya saya coba bandingkan itu nih ya, saya coba belajar ini saya coba utak-atik data dan lain sebagainya yang mana akhirnya itu melekat sampai sekarang. Saat waktu itu ternyata saya buatin paper waktu itu tentang bagaimana prediksi erosi di erosi tanah di daerah tangkapan air Danau Buyan. Kalian bisa lihat di
Itu adalah salah satu penelitian awal yang menggunakan data raster sebagai input. Salah satu penelitian awal. Tahun 2008. Saya buatnya 2007, tapi terbit 2008. Jadi adalah case by case. Itu penting. Karena tanpa case, ilmu kalian tidak akan berkembang. Hanya dengan agar ada kasus ilmu kalian berkembang. Apapun ilmu kalian ya. Apapun ilmu kalian. Tidak cukup dengan baca saja. Apapun itu harus ada kasus. Nah, hanya dengan kasus semuanya melekat. Ya. Harus ada kasusnya. Sekarang kalian itu sangat jarang kali punya kasus. Saya harus akui itu. Tapi saat saya memberi kasus, kalian akan apa istilahnya ya? Protes gitu, protes ya. Mungkin saya nggak tahu. Jadi seperti itu. Kasus itu penting buat kalian belajar. Apapun ilmunya, kasus itu sangat penting. Tanpa ada kasus, ya di mana? Misalnya di lamun gitu. Identifikasi lamun misalkan. Dari buku saja berbeda sekali dengan lamun yang ada di lapangan. Setuju nggak? Halo? Setuju. Lamun, kita ngomongin lamun. Setuju, Pak. Setuju kan? Nah, tanpa kasus kalian nggak akan tahu. Kalian cuma baca buku aja yang digambar dengan abstrak kayak ada gitu. Gambarnya bagus. Terkadang di lapangan itu betul. Tapi ada cara-cara unik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Misalkan saja saya lupa jenisnya apa gitu nih ya, yang apa namanya, daun ujung daunnya kayak lah dan lain sebagainya lah gitu ini. Itulah cara-cara unik yang mana hanya bisa kalian tahu gitu. Kalau kalian gambar mungkin gede, mungkin kelihatan kebetulan, tapi kebetulan lapangan ternyata kecil sekali. Kalau bisa lihatnya pakai mikroskop dah. Ada juga misalnya lamun di mana kalau dicabut baru tahu jenisnya spesiesnya berbeda gitu. Tanpa dicabut hanya lihat daun aja susah sekali. Kalau dicabut baru kita tahu spesiesnya apa. Karena warnanya berbeda. Jadi semacam itu. Jadi harus ada kasus, ya. Baca buku silakan, tapi sambil ada kasus kalian baca. Kalau saya sih belajarin seperti itu. Kalau cara saya belajar itu ada 3. Pertama adalah baca atau bisa dibilangin baca, nulis, baca, dan nulis. Kalau saya seperti itu. Kalian bisa lihat blog saya namanya Laan. Di situ adalah saya bilang itu adalah cara belajar terbaik adalah dengan membaca dan karena kalau suka tidak suka saat kita membaca dan menulis gitu. Paling tidak minimal 2 kali kita ulang. Minimal. Baca dan tulis. Bisa 4 kali kalau kalian baca, lupa apalagi tulis, kalau lupa apalagi baca lagi dan tulis lagi. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Itu dengan baca dan menulis. Ya. Ada lagi mau bertanya gimana? Tadi jawaban saya. Oke. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Mungkin saya sedikit ngomong tentang konvolusi. Jadi itu konvolusi itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kalian mendapatkan informasi lain pada data yang tidak ada berdasarkan informasi yang ada di sekitarnya. Siapa tadi yang nanya konvolusi ya? Habib, Pak. Saya, Pak. Oke, Habib. Apakah itu yang ada tangkap atau berbeda? Ya, yang saya lihat matriks itu juga. Matriks, oke. Jadi Sama- matriks itu, jadi matriks itu sebenarnya adalah situ itu ada data yang tidak ada. Matriks yang ada itu sebenarnya matriks pixel sebenarnya. Di mana data itu sebenarnya ada salah satu pixel atau 2 pixel, 3 pixel itu datanya nggak ada. Maka dia didekati dari data yang ada. Contoh sederhana dari konvolusi adalah interpolasi. Contoh sederhana. Jadi ada banyak cara konvolusi. Interpolasi itulah dari data. Data itu 2 dimensi. 2 dimensi di situ adalah cuma ada X dan Y, di mana dia di input berdasarkan data yang ada di sekitarnya, 2 dimensinya. Sedangkan ada namanya lagi adalah mungkin kalau seandainya kalian belajar tentang yang namanya running.
dalam memprediksi berdasarkan data yang ada di waktu sebelumnya. Itu bermain X, Y, Z ya. Mirip juga interpolasi juga, tapi dia berdasarkan pola data yang ada sebelumnya. Itu salah satu jenis konvolusi yang lain. Jadi memprediksi data yang ada itu berdasarkan data yang ada sebelumnya. Tidak hanya data X, Y, Z, tetapi juga data sebelumnya. Itu ada banyak berdasarkan polanya. Itu nanti bermainnya di X, Y, dan Z. X-nya itu bidang atas, Y-nya bidang, X-nya bidang datar di bawahnya, Y-nya itu adalah bidang sumbu, ya sumbu Y bagian 2 dimensinya, Z-nya itu adalah waktu atau time. Jadi seperti itu. Jadi konsep sederhananya adalah interpolasi ataupun ekstrapolasi. Banyak sih yang lainnya. Banyak cara yang lain untuk mendapatkan itu. Tapi yang paling sederhana mungkin yang bisa kalian ingat adalah interpolasi. Gimana, Habib? Ya, masih memproses, Pak. Maksudnya masih proses gimana? Ya masih ada yang bingung, Pak. Bingungnya bagaimana? Itu loh, Pak, yang filter apa sih tadi spatial filtering itu ya? Spatial filter itu sebenarnya pengelompokan data kok. Itu Jadi dipakai, filter dipakai buat apa itu, Pak? Oke. Kalian sebenarnya kan dapat data itu kan tidak halus begitu saja kan. Terkadang ada yang namanya itu adalah kontras, apa istilahnya. Ada pencilan data. Contoh. Jadi tiba-tiba dia hitam menjadi putih, sangat putih dia datanya. Karena pantulannya itu tiba-tiba putih. Atau di laut gitu harusnya hitam, tiba-tiba ada putih karena ada kapal misalkan. Ya, contoh. Di laut kan ada citranya tuh. Iya, Pak. Harusnya hitam itu di nir, tiba-tiba dia putih karena ada kapal. Sedangkan data suhu di bawah kapal itu harus didapat. Contohnya. Oh. Gimana caranya? Kapalnya dihilangkan. Suhu-suhu yang ada di sekitarnya itu dipakai sebagai acuan untuk men-input data suhu yang di bawah kapal tadi. Iya, dapat Pak. Nah, itu contoh yang ini, yang apa namanya, yang kalau suhu. Sebenarnya paling penting yang kayak gitu adalah di data radar. Data radar itu noise-nya sangat gede. Data radar cuma ada hitam dan putih. 0 dan 1 dia datanya. Di mana data 0 dan 1 itu ada integrasi, integrate warna gitu ini. Tapi terkadang dia itu punya noise yang sangat besar karena pantulan objeknya. Itulah gunanya. Nanti filter itu dia nanti akan mengelompokkan data yang mana yang paling banyak. Biasanya istilah pakai matriks 3x3, 5x5 gitu. 9x9, 7x7 itu ya. Nah, matriks ini di mana data pada kelompok seperti itu, misalnya kelompok 3x3, misalnya 3 piksel kali 3 piksel. Di situ yang paling banyak tingkat keabu-abuannya yang paling banyak mana? Situlah dikelompokkan. Terus dia akan berjalan terus 3x3 terus. Itu kalau filternya 3x3, matriksnya 3x3. Ada lagi matriks 5x5, itu di data 5x5 yang dia ini kan, yang dia masukkan. Terus running terus dia ini. Jadi seperti itu. Tapi yang paling sederhana tadi yang bisa dibayangkan adalah tadi. Saat ada kapal di laut, suhunya harus dapat, maka dia harus dikonvolusi. Bisa dibayangin? Bisa, Pak. Thank you, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang lain? Waktu saya sudah mau habis. Nggak ada? Oke. Nanti saya akan kirim linknya ke Korma. Nanti ininya. Nanti silakan nanti semua tugas. Intinya PowerPoint maupun uraiannya harus masuk sebelum tanggal 22. Di tanggal 22 ya. Semuanya, biar semuanya seragam sama. Nanti tidak ada lagi perubahan tentang PowerPoint ataupun isi daripada tugas kalian. Tidak ada lagi perubahan. Biar semuanya sama, biar waktunya, biar adil.
Oke? Nggak ada lagi Oke, mau Pak. bertanya? Pak, oke siapa? Oke, Pak. Pak. Tadi Oke, Masih di Pak. dalam masih di dalam kelas, Pak. Oh ya masih dalam Saya kelas. saya nggak biasa, Pak, manggil. Oh ya 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 ya. Oke oke oke, baik baik kalau gitu. Oke kalau gitu ini sudah jam 10:10, sudah lewat 11. Nah, jadi kuliahnya untuk hari ini. Kesempatan dan hormati orang. Jangan lupa. Selamat pagi menjelang siang.